Mbak. Hadapanmu jiwaku memuji namamu, Allah yang yang berkuasa, tiada seperti Kau. Ku puji, sembah, sujud di hadapanmu, jiwaku memuji namamu, Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau. Sekali lagi katakan, ku puji, sembah, sujud di hadapanmu, jiwaku memuji namamu, Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus, tiada Allah, tiada Allah seperti Kau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini anugerah-Mu berlimpah. Biar kiranya malam hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama dalam persekutuan ini. Terima kasih. Sukacita-Mu berlimpah bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Satu kota tanpa malam. Hah? Oh ya, gimana suaranya kurang bagus kah? Cek satu. Suaranya kenapa? berisik. Suaranya berisik. Berisik sekali ya? Betul. Lagi diam kayak gini berisik? Enggak, kalau diam gini enggak. Kenapa? Nyanyi itu putus-putus gitu. Putus-putus kayak ngadap-ngadap gitu lah. Kenapa? Kayak Nyanyi Pak, kayak itu kayak kaset yang itu yang Pundet. kayak kaset yang rusak. Bunyinya gimana? Cerit, ada tikusnya. Cicit. Sekarang mungkin dari yang lain. Coba mic-nya Henny ya, saya matiin ya. Coba sekarang. Oh iya, mungkin dari Ya. ini. Bukan di sini. Tadi mic-nya itu. Mic-nya Henny itu. Oke. Sudah sekarang ya? Oke. Satu kota. Dia aja kerendahan. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Haleluya. Satu kota tanpa
harapanku. Inilah harapan, tujuan hidupku. Dalam hidupku ini bertemu dengan Tuhan, Raja damai, Raja damai di dalam hidupku. Inilah harapanku. Inilah harapan, tujuan hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhan, Raja damai di dalam hidupku. Sekali lagi katakan. Inilah harapan, tujuan hidupku. Dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhan, Raja damai di dalam hidupku. Raja damai di dalam hidupku. Raja damai di dalam hidupku. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir jiwaku hujan, mengalir jiwaku panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Aku jawab ya. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Haleluya. Bagian terakhir tadi apa?
Engkau ada bersamaku. Ini di mana kunci ya? Belum. Nah, terakhir aja itu. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
sediakan. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya, bagiku. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Pekerjaan-Mu nyata dalam hidup kami. Ketika kami menangkap Engkau, Engkau menangkap kami. Terima kasih. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh memandang wajah. Kami boleh semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih. Engkau ajari lagi kami hari ini. Terima kasih. Kami percaya hidup-Mu mengalir di tengah-tengah kami, berlimpah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Sekali lagi. Puji Tuhan. Yes. Tadi ada Kawi masuk keluar lagi ya. Ya, puji Tuhan ya. Yang di radio, teman-teman yang di radio, shalom. Ada siapa? Ada Pak Lunggu, ada keluarga Kevira, ada siapa lagi? Oh, itu saja yang Mama Alexa sudah absen belum? Yang di radio ada berapa nih? Oh iya, di radio cuma 4 ini. Ya, baik. Ya, puji Tuhan ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semua sukacita, amin. Amin. Kalau saudara tinggal dalam kerajaan sorga, harusnya sukacita. Ya, enggak boleh lama-lama turnya di bumi ya. Kalau lama-lama turnya di bumi, maka akan mendengarkan kabar-kabar yang di bumi kan? Nah, kabar-kabar di bumi itu memang menegangkan, saudara. Ya, memang semua orang punya niat baik ya. Semua orang punya niat yang tulus, ingin menolong ya. Tapi karena memang keadaan sudah seperti sekarang ya, karena akan segera beralih ke zaman yang baru. Jadi tidak ada gunanya saling menyalahkan. Semua informasi-informasi yang dibuat benar menurut dirinya, ya, menurut masing-masing orang itu. Tetapi
ada juga kebenarannya orang lain gitu. Sehingga kalau dipertahankan kebenaran masing-masing, disitulah terjadi apa ya, chaos ya. Bisa terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Tapi apapun yang terjadi, saudara, apapun yang terjadi di muka bumi memang sudah tertulis ya, sudah memang seperti itu. Ya. Sudah memang seperti itu, di mana orang akan menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain. Nah, di saat seperti inilah Tuhan menyatakan kebenarannya. Kebenarannya absolut. Ya. Baik. Saudara, saya ajak kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya tadi ya. Pasal yang tadi pasal 60 ya. Oh, tadi terakhir itu ternyata di Wahyu pasal 3. Namun sebetulnya yang kita mungkin sampai ke situ ya. Kita perhatikan dulu saudara, kita lanjutkan dulu yang di kitab Wahyu pasal 3 ya. Nah, tadi kita sampai di aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Oh, dari ayat 10 dulu ya. Karena engkau menuruti firmanku, Wahyu 3 ayat 10 ya. Boleh munculin ayatnya juga nak? Bisa. Situ. Yang diisi worship tadi kan? Oke, supaya kelihatan ya. Iya, Wahyu 3 ayat 10. Kenapa kamu tutup? Sebentar ya, kita lihat ayatnya ya supaya lebih ini ya. Wahyu 3 ayat 10. Oke, ini dia ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saudara, kalau kita lihat di waktu-waktu yang lampau, pencobaan-pencobaan yang terjadi itu masih sporadis ya. Misalnya waktu tsunami ya. Tsunami kan itu di kota-kota tertentu, di negara-negara tertentu. Wabah-wabah juga begitu, gempa bumi juga begitu, perang juga begitu. Penganiayaan juga begitu. Terjadi di beberapa tempat. Tidak semua mengalaminya. Ada yang aman-aman saja kan? Nah, namun di akhir zaman akan terjadi yaitu yang dikatakan pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi ini tak terhindarkan ya. Tak terhindarkan karena memang kita sedang ada di situ. Di masanya. Perlu kita ketahui bahwa yang jadi permasalahan di sini sejak awal adalah si jahat ya. Bukanlah manusia itu. Ya, perlu kita ketahui ya. Karena kita ini manusia adalah sebetulnya target untuk diselamatkan. Jadi apapun yang terjadi menimpa semua penduduk dunia, kita sebetulnya bukanlah target penghukuman. Kita targetnya adalah keselamatan. Tujuan Allah adalah menyelamatkan. Ya. Namun saudara, tujuan daripada ini, pencobaan yang akan datang seluruh dunia ini adalah untuk mengetahui kualitas daripada manusia yang akan diselamatkan ini. Ya. Jadi banyak di antara manusia ini ketika dicobai, ya, kalau saudara perhatikan, bagaimana yang terjadi ya, tadi Bu Rahel kirim tentang ini ya, tentang oksigen yang habis gitu ya. Lalu ada yang juga posting lagi, berapa sih kebutuhan oksigen kita per hari? Oh. Ternyata saudara, itu kalau dihitung per tahun, itu bisa triliunan kebutuhan oksigen dan nitrogen yang kita hirup gitu. Dengan acuan
oksigen itu 25.000 per liternya. Kita butuhnya berapa liter per hari gitu. Nah, jadi dengan langkanya oksigen gitu ya. Nah, itu kan sampai mengeluarkan surat seperti itu ya. Saya coba cek tadi, perhatikan suratnya betul gitu ya. Nah, jadi saudara, terjadi juga apa ya, saling menyalahkan gitu loh. Entah siapa yang mau disalahin. Emang pemerintah semua bisa mengcover ya? Kan tidak bisa ya. Jadi ada hal-hal memang yang mengambil keuntungan di tengah pandemi. Ya, mengambil keuntungan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, jadi saudara, ketika terjadi pencobaan yang datang atas seluruh dunia ini, saudara, itu membuat kualitas daripada orang itu ketahuan gitu. Dari mulutnya ini keluar apa? Sungut-sungut atau boleh menyerah. Jadi sebetulnya apa yang sedang terjadi gitu ya. Kalau saudara lihat bagaimana bangsa Israel ya, ketika mereka keluar dari Mesir ada di padang gurun. Nah, padang gurun inilah pencobaannya. Sehingga dari hasil saringannya hanya 2 yang bisa diselamatkan. Yang keluar dari, yang lahir di Mesir. Lainnya yang mati, yang lahir di padang gurun. Yang bisa masuk itu adalah yang lahir di padang gurun gitu. Semua yang lahir di Mesir itu semuanya binasa di padang gurun gitu. Kelihatan. Nah, demikian juga di zaman banjir Nuh itu kan, sebetulnya itu hanya 1 keluarga yang bisa diselamatkan, 8 orang yang bisa selamat. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang sekarang, sebetulnya tidak perlu terlalu heran gitu ya dengan keadaan yang sedang terjadi. Memang manusia akan berusaha ingin menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Namun, disinilah saudara, tujuan daripada Allah itu adalah ingin membuat semua orang akhirnya disadarkan untuk kembali kepada Dia. Namun masih akan terus berusaha ingin menyelamatkan. Ya, sebanyak mungkin orang. Dengan yang terjadi ya, mau vaksin kah, mau obat yang ditemukan kah, semua tujuannya adalah itu. Jadi ingat, tujuannya adalah kebaikan. Namun kalau kita lihat dari sisi Allah, semuanya itu adalah usaha manusia yang sebentar lagi akan dibuktikan akan gagal. Karena dengan keadaan ini, disinilah akan tampil. Disinilah akan tampil juru selamat dunia ini atau juru selamat yang palsu. Karena akan kelihatan nyata. Karena kan sebetulnya memang Allah itu kan nggak kelihatan. Disinilah sebetulnya juga orang-orang percaya yang selama ini tidak mengetahui pola kerjanya Allah gitu ya. Tidak menyadari pola kerjanya Allah. Maka akan tertipu dengan juru selamat palsu ini. Dan itu memang tertulis di dalam Alkitab. Ya, tertulis di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu. Nah, jadi manusia benar-benar melihat pekerjaan dari manusia itu. Makanya dikatakan anti-Christ, anti-Kris. Jadi lawan daripada
Kristus itu sendiri adalah antikristus. Jadi antikristus itu juga tidak satu. Itu banyak, dari zaman ke zaman itu sudah ada. Nah, itu lebih dekat kepada manusia. Antikris ini lebih dekat kepada manusia karena memang sifatnya ingin menentang apa yang sudah difirmankan. Jadi sebetulnya tujuannya itu menentang apa yang sudah direncanakan. Jadi intinya adalah kami bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya dalam kitab Mazmur itu raja-raja di dunia katanya bermufakat. Jadi kalau saudara pernah dengar elit global, nah itulah. Jadi elit global ini juga itu dari zaman ke zaman. Jadi ini bukan negara, tapi mereka ada di bagian-bagian penting dari pemerintahan. Ingat sekali lagi, dengan saya menjelaskan seperti ini, saudara, bukan sedang membuat berita apa gitu ya. Tapi sebetulnya itu semua terjadi, itu ada, ya. Nah, jadi berita-berita itu hanya mengkonfirmasi saja. Jadi itu dari zaman ke zaman itu sudah ada. Karena jadi dia lebih dekat dengan manusia. Ya, lebih dekat dengan manusia secara umum. Ya, makanya ada istilah hak manusia, hak asasi manusia. Ada yang namanya perserikatan PBB gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah badan-badan dunia. Ya, yang mengelola dunia ini. Dan firman Tuhan katakan Babel sudah runtuh katanya. Jadi yang sedang kita lihat ini adalah sistem yang sedang runtuh dan coba ingin dipertahankan supaya tetap bisa berjalan. Jadi sebetulnya negara-negara itu menjadi sandera daripada yang namanya badan yang tidak kelihatan ini. Jadi mereka tak terdeteksi. Dan boleh dikatakan itu bangsa-bangsa itu tunduk kepada, boleh dikatakan, yang tak kelihatan ini. Jadi disinilah sebetulnya kemajuan teknologi. Ya, jadi mereka sedang menyatukan. Makanya ada istilah one new order. Ya, satu pemerintahan baru katanya. Itulah tujuannya ya. Namun saudara, kita lihat dari firman Tuhan bahwa aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi tujuan pencobaan itu adalah penyaringan. Makanya ketika lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama kan, nggak boleh dicabut, nanti sama-sama kecabut katanya. Biar dulu nanti begitu mau musim panen baru tahu. Ketika tumbuh sama-sama nggak ketahuan. Di dalam gereja juga demikian. Itu yang dimaksud sebetulnya ya, dalam gereja juga. Ketika tumbuh sama-sama kelihatan baik semua. Tapi ketika musim menuai akan ketahuan mana dia itu yang tegak, mana dia yang merunduk. Yang merunduk itu adalah gandum. Sementara yang tegak terus ya itu ilalang gitu. Ya. Nah, baik. Kalau kita lihat ayat 11, coba ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ceritanya kita sudah dapat mahkota duluan ya. Lalu ayat 12 katakan. Perhatikan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Perhatikan apa yang ditulis itu saudara.
Yang ditulis adalah nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Perhatikan saudara, ini adalah firman saudara. Dan firman itu adalah perkataan. Saudara, karena kita manusia, maka begitu dikatakan sesuatu, langsung pikiran kita ini jalan. Lalu ingin mengartikan kata-kata ini. Artikan. Atau namanya interpretasi. Itu adalah normalnya kita manusia. Mau siapapun dia. Mau yang sudah masuk alam roh atau belum. Orang percaya atau bukan. Ketika kita melihat sesuatu dengan perkataan ini, maka pikiran kita pasti jalan. Jadi, kalau kita tidak terbiasa, karena kalau kita tidak terbiasa yang namanya menanti-nantikan Tuhan, jadi tekun menantikan ini bukan bilang begini, oh Tuhan sudah mau datang. Tiap kali terjadi bencana, oh mari kita sungguh-sungguh, Tuhan sudah mau datang. Dari dulu gak ada hasilnya saudara. Nanti ada dapat mimpi, penglihatan, pengangkatan gitu kan. Wah, terjadi apa saja selalu begitu. Tidak pernah berubah. Harusnya saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, hatinya makin mantap dong. Makanya dikatakan pegang apa yang ada padamu. Justru kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, hatinya itu teguh. Tidak terombang-ambing. Berarti kalau terombang-ambing, berarti disitulah ketahuan penanti-nantian kita itu nggak betul gitu. Mesti belajar ya. Mesti mesti mau gitu loh ditegur oleh firman Tuhan ya. Ini ceritanya kita sedang ditegur. Artinya coba cek gitu loh. Ketika terjadi segala sesuatu, ayo apa yang terjadi di hati kita? Ketika mungkin kita terancam dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, apa yang terjadi? Takut enggak? Ketika mulai ada pemaksaan, gimana? Berpikir enggak untuk menyelamatkan diri? Kalau berpikir menyelamatkan diri, itu berarti kita enggak teguh menanti-nantikan Tuhan. Karena kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan pegang firman Tuhan di ayat yang ke-10 tadi kan. Karena engkau tekun menanti, aku pun akan melindungi engkau. Kalau kita tekun menanti-nantikan Tuhan, ketika terjadi bencana, yang ada di sini hati kita mantap. Oh, berarti nih Tuhan sudah dekat nih. Jadi, kita mesti pasang telinga dong. Karena di dalam Alkitab kan ada beberapa contoh tentang kedatangan Tuhan. Bukan hanya datang di awan-awan. Yang pertama, kita mesti mendengarkan. Hei, lihat, mempelai datang, mempelai datang. Itu bukan akan datang lagi. Berarti, ada orang yang dengar, ada orang yang tidak. Ada orang yang mempersiapkan, ada yang tidak mempersiapkan diri. Makanya ketika datang, ketika dia mau ini lagi, tidak bisa masuk ke perjamuan itu. Perhatikan ya. Lalu ada undangan yang dibagikan. Nah, kita ada di pihak mana? Aduh, sorry lah, aku nih masih baru nikah. Katanya gitu kan. Lalu ada yang lain, oh sorry dulu, aku lagi sibuk nih. Aku lagi beli rumah baru, aku lagi beli kendaraan baru. Wah, aku mau mencobanya. Itu kan berarti ternyata orang-orang yang diundang itu, yang pasti pertama yang diundang itu adalah orang-orang pilihan. Tetapi ternyata orang-orang pilihan itu tidak mau karena apa? Sudah terikat dengan dunia. Nah, jadi saudara,
Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu harusnya begitu terjadi segala sesuatu, berarti dia akan begini, makin fokus. Bukan fokus ke dunia, tapi makin fokus ke Tuhan. Memang belum terlambat, tetapi kalau tingkat ketekunan kita menantikan Tuhan tidak kita tingkatkan, maka pasti kita tidak akan dengarkan. Pasti kita akan kaki dua. Satu di bumi, satu di sorga. Sehingga begitu dengar berita, maka kita akan timbul, empati manusia kita. Ketika melihat keadaan yang sedang terjadi. Saudara, para nabi-nabi di perjanjian lama, mereka itu hanya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak berurusan dengan empati diri mereka sendiri. Ketika Elia sibuk dengan dirinya sendiri, dia bilang, aku sendiri saja yang tinggal, katanya. Dia nggak tahu Tuhan ada menyembunyikan 7.000 orang. Yang tidak pernah mencium Baal gitu. Nah, lihat ini saudara di ayat 12 ini. Jadi akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Berarti ini adalah kalau di bait suci itu ada Allah. Jadi kita ini menjadi soko guru, menjadi seperti tiang penyangga. Mana mungkin saudara, tiang penyangga itu bisa jalan-jalan. Gitu. Enggak lagi kan? Tapi dia menjadi menampung Allah. Menjaga keseimbangan. Jadi saudara, dikatakan nanti tidak ada lagi bait suci katanya. Aku tidak lagi melihat bait suci karena Allah yang menjadi bait sucinya katanya. Berarti apa? Berarti kita kan akan menyatu dengan Allah itu sendiri. Amin? Kita menjaga. Jadi kalau selama ini Allah itu menjaga keseimbangan alam semesta ini sendirian, tetapi orang-orang yang menang ini ada tinggal di sana, tidak akan beranjak dari situ katanya. Lalu dikatakan akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, di waktu yang lalu kita tidak mengerti ayat ini. Tapi semakin kita melekat kepada dia, maka perkataan ini adalah seperti meterai. Ini seperti yang diadakan oleh dunia ini ingin mengambil manusia itu, saudara. Jadi dengan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, dengan rancangan mereka, itu tujuannya adalah ingin kebalikan dari sini gitu. Apalagi kalau mereka menanti-nantikan itu ya. Kalau memang dari awalnya mereka menanti-nantikan pertolongan dari dunia ini, maka akan terjadi ini kebalikan. Kebalikan dari sini. Tetapi kalau benar-benar kita menanti-nantikan Tuhan, maka ini yang akan diberikan. Jadi dikatakan ada nama Yesus yang baru. Jadi nama Yesus adalah pekerjaannya yang kedua. Pekerjaan yang pertama pakai nama Yahweh, pekerjaan yang kedua pakai nama Yesus. Yang ketiga ini, dia nggak pakai nama itu lagi. Makanya dikatakan akan kuberikan namaku yang baru. Nama Allahku lagi akan kutuliskan. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku dituliskan.
Berarti itu pekerjaan di dalam dituliskan. Sama seperti akan kuberikan hati yang baru. Apa namanya? Taurat itu akan dituliskan katanya kan? Di hati kita. Dituliskan sendiri loh. Artinya begini. Tak perlu kita hafal. Tapi firman Tuhan itu keluar dari mulut kita karena dituliskan. Jadi saudara, ketika kita mengerti akan firman ini, maka dengan sendirinya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataannya dia. Jadi kayak misalnya begini, kayak di-input ya. Tanpa sadar, pikiran kita ini di-input. Dimasukin kalimat-kalimat. Itu yang dikatakan, akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Itu semakin meningkat. Jadi sebetulnya ini sama saja ya, satu saja sebetulnya intinya. Jadi kalau dulu manusia itu ditulisi oleh seperti kita kain apa seperti kita kertas putih ditulisi oleh si jahat gitu. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan tekun akan ditulisi nama Allah, nama kota Allah, itu ditulisi. Jadi sebetulnya ini tidak berhenti sampai di sini. Itu sebetulnya hal-hal yang baru gitu loh. Yang sebelum dunia ini dijadikan, sudah disiapkan dulu. Makanya dikatakan ini barang siapa menang. Jadi barang siapa menang di sini, barang siapa yang hidup di dalam firman. Yang menundukkan dirinya kepada firman. Yang menanti-nantikan dia. Yang menanti-nantikan firman-Nya. Yang menjadikan perkataan Allah itu menjadi kehidupan bagi dia. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara, tadi kita belajar dari tokoh yang namanya Petrus. Ya. Nah, perhatikan ternyata Petrus ini saudara adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, melihat. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu lebih tepatnya begini. Memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Itu sebetulnya lebih tepatnya. Jadi Paulus termasuk orang yang menanti-nantikan Tuhan juga. Namun yang menjadi musuh utama dia adalah ambisinya dia yang sudah terlanjur kuat bercokol di dalam dia. Sehingga harus berkali-kali dia mengalami banyak sekali penderitaan. Padahal kan kalau kita lihat Paulus itu kalau kita baca saya nggak tahu ya karena nggak dicatat mungkin ya. Kalau kita lihat dia hanya menjaga pakaian orang yang melempari Stefanus ya, itu yang paling kita lihat. Kekejian apa namanya dosanya dia yang paling berat, sehingga ketika Tuhan memanggil dia melalui Ananias, kan Tuhan bilang sama Ananias, aku punya pekerjaan yang besar bagi dia, tapi dia akan mengalami penganiayaan. Nah, sudah dikatakan di awal yang sangat hebat. Ketika suatu saat dia itu dihalangi gitu ya, dipenjarakan apapun gitu ya. Banyak sekali pengen yang dialami. Tuhan bilang sama dia, jangan takut Paulus. Aku menyertai engkau. Teruslah memberitakan Injil katanya. Maka Allah memanfaatkan ambisi dia yang memang sangat mengasihi Taurat. Namun ternyata ambisinya ini itu juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Tuhan. Ya itu panjang sekali. Kalau saudara baca kisahnya itu saudara,
memang saudara, kalau saudara lihat kisahnya itu, dari ketulusan hatinya, dia menanti-nantikan Tuhan sampai begini saudara. Saudara akan menemukan, Paulus itu sampai dia begini, dia tidak berani menghakimi dirinya sendiri. Sampai nggak berani menghakimi dirinya sendiri. Sampai nggak tahu lagi. Jadi dia lihat saja pekerjaan Tuhan. Jadi misalnya ketika dia nggak bisa mendoakan timnya yang sakit gitu ya. Ya dia, ya sudahlah, sudah berkali-kali mohon. Akhirnya nggak bisa gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan sembuhkan gitu. Dia belajar lagi. Aduh, terima kasih Tuhan. Engkau nggak membuat aku semakin menderita katanya. Padahal kalau kita lihat bagaimana tujuan, motivasinya, ingin membuat semua orang mengasihi Tuhan. Sampai dia bilang, aku mempertunangkan engkau dengan Kristus katanya. Nah, jadi disitulah masalahnya dia, sehingga boleh dikatakan dia berbeda dengan Petrus. Petrus itu benar-benar dia sejak dari awal. Dia menanti-nantikan Tuhan. Makanya perkataannya tadi kan, kalau saudara ingat tadi kan, engkau adalah, kepada siapakah kami? Petrus kan yang menjawab kan, kepada siapakah kami akan pergi lagi katanya. Kepada siapa? Karena perkataanmu adalah perkataan yang hidup katanya. Nah, ketika Petrus pada waktu penampakan, itu kan Tuhan katakan begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Itu sampai 3 kali. Tahukah saudara, pertanyaan Tuhan ini direnungkan oleh Petrus seumur hidupnya. Seumur hidupnya pertanyaan yang 3 kali diulang ini direnungkan dia seumur hidup. Kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengerti bagaimana firman itu. Dia nggak bisa lari daripada firman itu. Itulah sebetulnya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Merenungkan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Melihat, memperhatikan bagaimana firman itu bekerja di dalam hidupnya. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Misalnya ketika mulut kita berbicara sesuatu. Sekarang saudara, mudah bagi kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Karena ada rekamannya. Saudara bisa dengarkan, saudara bisa lihat. Karena nanti saudara, kenyataan daripada firman Tuhan itu adalah ketika saudara melihat bagaimana Tuhan itu membuat saudara benar-benar apa yang tertulis ini benar-benar nyata, menjadi pengalaman yang nyata. Gitu. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Saudara, kenapa Petrus itu diberikan tanggung jawab yang luar biasa? Dia percayakan. Ketika dia mendapatkan pewahyuan tentang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang memberitahukan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Lalu dia bilang, engkau adalah Petra. Katanya.
engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Makanya kalau orang buat ini, penjaga pintu gerbang sorga itu katanya Petrus gitu. Karena ada ayat itu. Namun tahukah saudara, kita tahu sekarang, kita sudah mengerti sekarang apa itu kerajaan sorga. Ya, jadi bukan seperti yang kita bayangkan ya, sorga hayalan. Realnya sorga itu adalah firman yang menjadi manusia. Itulah realnya, itulah nyatanya. Selama ini saudara, kita itu ditipu oleh bayangan imajinasi kita. Coba ketika kita menyembah, apa yang kita bayangkan? Pasti kita bayangkan sesuatu, oh Tuhan. Tetapi tahukah saudara, Tuhan itu ingin dia itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Saudara, ketika Musa ingin melihat Tuhan, saudara pasti ingat kisahnya ya. Tunjukkanlah wajahmu, perlihatkanlah dirimu, perlihatkanlah kemuliaanmu. Yang mengatakan berhadapan muka dengan muka, aku berbicara dengan Musa, itu yang mengatakan itu Tuhan. Bukan Musa. Jadi, Musa itu ingin sekali melihat kemuliaan Tuhan. Oke? Karena dia mendesak, maka Tuhan itu mengabulkan sebagian. Gak mungkin kamu melihat kemuliaanku. Karena barang siapa yang memandangku pasti akan mati katanya. Lalu dibuatlah, makanya Musa itu hanya melihat punggungnya Tuhan. Oke? Karena ditutupin ya, jadi dibuat dia di salah satu gunung, lalu Allah itu lewat. Jadi dia lewat dengan perkataan apa itu? Ada perkataannya pokoknya. Tuhan apa gitu ya. Ketika dia mau lewat dari depannya ini. Nah, di akhir zaman saudara, dia itu ingin memperlihatkan dirinya kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia itu melalui inkarnasi. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, yang pertama kali, itu adalah benar-benar inkarnasinya Allah. Supaya Allah itu bisa dilihat, dia ambil, dia itu menjadi manusia, menjelma di dalam Yesus. Benar-benar saudara, dia ambil rupa wajah Yesus. Namun pada waktu itu, karena memang Yesus itu benar-benar mereka lihat, dan memang pada waktu itu Yesus benar-benar dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Jadi kalau ada tujuan utamanya Yesus ketika dia menjadi manusia, tujuannya Yesus adalah begini: mentaati Bapaknya apapun harganya. Itulah esensi manusia Yesus. Itulah hakikatnya dia. Itulah tujuan harga matinya dia itulah. Makanya dia berani berkata, Filipus, sekian lama aku bersama dengan engkau. Engkau belum melihat Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa.
disitulah sebetulnya Allah itu benar-benar dilihat oleh manusia dan manusia itu tidak mati. Bahkan manusia tidak menyadarinya. Tahukah saudara? Kan dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu cukup bagi kami. Ketika Thomas, aku tidak percaya katanya. Sebelum aku cucukkan tanganku. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi saudara, bahasa kita dengan bahasa Tuhan itu beda sekali. Tetapi tahukah saudara, perkataannya tentu adalah kebenaran. Karena Allah itu tidak bisa diwakili oleh satu wajah. Makanya dia punya 4 wajah. Kiri, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi kalau kita ingin melihat wajahnya Tuhan, seperti yang kita lihat semua di sekalipun dia kembar, pasti kan ada perbedaannya kan? Pasti ada perbedaan, sekalipun dia kembar. Mau kembar identik sekalipun. Pasti ada perbedaan. Bayangkan dengan semua, karena kita kan diciptakan katanya serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Wajah mana yang bisa dipakai oleh dia? Jadi ketika dipakai, wajah Yesus diambil yang paling hina. Supaya kita mengerti, saudara. Bagaimana Allah yang sangat mulia itu mengambil tempat yang paling rendah. Jadi, saudara, kalau kita baca semua upah-upah yang akan diberikan kepada kita di kitab Wahyu, saudara, pastilah itu, saudara, bukanlah sesuatu yang membuat kita ini menjadi lebih wah daripada yang lain. Karena ternyata pikiran dan perasaan kita harus sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Ya, jadi saudara, lihat bagaimana Petrus itu, saudara, dia menanti-nantikan Tuhan sehingga dia diberikan anugerah untuk memegang kunci kerajaan sorga. Ya, baik. Sekarang saudara, mari kita lihat lagi sedikit ke Yesaya pasal 60 tadi. Yesaya pasal 60 ya. Ayat berapa tadi? Ayat yang ayat pasal 61 tadi ya. Pasal 61. Yesaya 61 ya. Roh Tuhan, Yesaya 61. Satu dulu ya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya. Jadi lihat ini saudara. Ini dikatakan Roh Tuhan itu. Jadi ini datang dalam bentuk, ini kan masih dinubuatkan ya. Makanya Tuhan mengutip ayat ini kan, ketika dia berikan kitab itu kepada dia, gulungan kitab itu.
Dia membacakan, lalu dia mengatakan, tepatlah ayat ini sekarang digenapi. Nah, perhatikan prosesnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi begini saudara, kalau kita belum sampai kepada posisi di sengsara ini saudara. Sengsara itu saudara itu bukan hanya penganiayaan ya, bukan. Lalu dikatakan merawat orang-orang yang remuk hati. Hancur hati gitu. Berbagai macam kejadian yang membuat kita menjadi remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi hari-hari ini saudara ketika kita menanti-nantikan Tuhan, nggak ada gunanya kita menyalahkan apapun yang terjadi yang mungkin menimpa kita. Tetapi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendengarkan kabar baik. Kalau kita berusaha ingin membenarkan diri kita dalam setiap keadaan ini, mencari pembelaan dari dunia ini, maka kita tidak akan mendengarkan kabar baik. Kita tidak akan berjumpa dengan Sang Firman yang menjelma di dalam kita. Kita nggak ngerti. Tetapi kalau senantiasa ada di dalam kita, dengan rendah hati bertanya kepada Dia, maka kita akan mengerti. Jadi saudara, proses Tuhan menangkap kita adalah ketika kita menemukan firman-Nya dan benar-benar firman-Nya itu mencengkeram kita. Sampai membuat kita ini tidak bisa beralih daripada firman itu. Teguh sekali. Orang yang dia merenungkan. Jadi merenungkan firman itu bukan begini. Bukan merenungkan kata-kata. Bukan. Tetapi memperhatikan kata-kata itu menjadi pengalaman kita. Itulah namanya menjadi daging. Aduh, saya enggak tahu ya, saudara bisa makin ini enggak ya, makin nangkap ya. Saya berdoa, saudara makin menangkapnya. Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita ini adalah bumi. Jadi, kehendak Tuhan itu mau dinyatakan kepada kita. Namun, kita ini sudah terbiasa dengan ritual-ritual agama untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Padahal saudara, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah melihat bagaimana perkataannya itu menjadi kebenaran dalam kita. Itulah yang dikatakan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana kita bisa menangkap ayat ini. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi ini bukan, kita mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi di akhir zaman ini saudara, kita ada di puncak penyelamatan itu. Makanya saudara, orang yang menantikan Tuhan akan mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Haleluya. Orang itu justru makin teguh hatinya. Bukan begini, bukan menaikkan sesuatu yang berlawanan dengan cara Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita kan masih ini ya. Sampai hari ini saudara. Kalau saya sampaikan itu kepada teman-teman, gak akan ngerti.
Teman-teman saya dulu ya. Mereka kan tetap melakukan hal-hal yang dulu biasa mereka lakukan. Berdoalah, doa kelilinglah. Bilang Tuhan Yesus mau datanglah, bertobatlah. Mau pengen melarikan dirilah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kan dikatakan barang siapa menang katanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, lihat. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Hari pembalasan Allah itu kepada siapa? Tuhan cuma punya satu musuh, yaitu iblis. Namun dia dipakai karena begini ceritanya, saudara. Karena selama ini manusia ini dicengkeram. Sadar atau tidak sadar, semua manusia sudah dicengkeram. Makanya Tuhan katakan, iblislah yang jadi bapak. Itu kepada orang Farisi dan kepada ahli Taurat. Iblislah yang jadi bapak. Jadi ketika digoncang, ketika Tuhan mengadakan pembalasan, sebetulnya tujuannya ke dia. Karena kan lihat nanti puncaknya, dia akan ditangkap. Karena selama ini dia pikir dia masih bisa kan. Dia pergunakan waktunya sebaik-baiknya. Untuk menipu semua umat manusia. Untuk membuat kekacauan. Karena dia sudah nggak bisa lagi diperpanjang. Sudah habis waktunya. Wah, dia gencar, saudara. Membuat kekacauan di sana-sini, saudara. Sehingga terjadi chaos gitu. Siapa tahu ini bisa mengubah rencana Allah. Kira-kira begitu, saudara. Sehingga saudara dalam keadaan ini, manusia itu makin gak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Sehingga doanya menjadi salah. Sehingga hanya, kapan berlalu? Semua hanya berusaha ingin berlalu dari keadaan ini. Sehingga kalau saudara perhatikan paling banter, yang dipuji-puji orang adalah siapa? Orang yang melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Ya. Sekarang saudara sedang dibongkar semua. Tuhan menyatakan keadilannya. Semua orang harus tunduk di bawah aturannya Tuhan. Siapapun dia. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta gain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka, perhatikan, pohon tarbantin kebenaran. Di tengah-tengah keadaan ini, saudara, saudara sedang ditanam menjadi pohon tarbantin kebenaran. Pohon tarbantin itu pohon yang sangat umurnya lama, dia kokoh di tengah padang gurun gitu ya. Pohon tarbantin itu kekokohannya, akarnya itu luar biasa. Untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi saudara, di tengah-tengah kegoncangan ini saudara, dia munculkan satu umat. Jadi bukan di alam roh. Tapi umat yang mengenal Allahnya itu saudara. Mereka berubah menjadi
pohon tarbantin kebenaran. Untuk apa? Memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadi tahukah saudara? Saudara sedang dibuat menjadi kokoh di tengah-tengah semua orang sedang goncang. Lari ke sana, lari ke sini. Cari pertolongan ini, cari pertolongan itu. Cari pembenaran dari ayat ini. Dari ayat itu. Saudara perhatikan, saudara lihat saja. Saya berikan kesempatan kepada saudara untuk memperhatikan khotbah-khotbah para pendeta hari-hari ini. Apakah mereka memperlihatkan keagungan Tuhan atau mereka memperlihatkan diri mereka sendiri? Saudara bisa nilai. Dan saudara, pilihan di tangan saudara. Apakah saudara tetap mau tinggal di dalam Dia? Mau diizinkan memperlihatkan keagungannya kepada dunia ini? Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi proses kita menyatu dengan Allah. Jadi perjamuan kawin anak domba itu, saudara, itu bisa memang terjadi di dalam kita, memang terjadi di alam roh, namun prosesnya itu tetap menjadi daging di dalam kita. Itu sebetulnya adalah perjamuan penyatuan antara kita dengan Allah. Itu artinya perjamuan kawin anak domba. Jadi semuanya itu, saudara, istilah-istilah yang harus kita alami secara manusia. Jadi itu artinya Dia itu benar-benar menyatu di dalam kita. Saya berharap saudara diberikan hikmat, pengertian tentang apa yang saudara baru dengarkan. Ya, jadi lihat saudara, memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Ingat saudara, kita segera memulai satu yang baru di depan. Amin. Kita segera membangun sesuatu yang baru di depan kita. Dan kita akan dipimpin oleh hikmatnya Allah. Bahkan Dialah yang bekerja melalui kita. Dialah yang hidup melalui kita. Jadi saudara, apa yang dulu ketika Dia menciptakan Adam serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang ini, kehidupan yang baru yang akan kita hidupi di langit baru, bumi baru. Dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Sebetulnya kerajaan 1000 tahun pun screening juga. Kan ada screening terakhir kan? Karena kan masih ada campur di sana. Masih ada yang lolos di situ. Yang tidak memakai cap daripada binatang itu. Akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, kita ini saudara yang masih hidup ini. Kenapa kita benar-benar menanti-nantikan Dia? Karena begini saudara. Karena ketika kita masih punya tubuh jasmani ini saudara, di situ kita akan mengalami firman-Nya bagaimana benar-benar kita diselamatkan. Karena kan daging kita ini kan sudah rusak sama sekali. Sehingga sampai dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Yang tidak berguna itu adalah semua usaha kita. Itulah yang tidak berguna. Dianggap itu daging. Namun saudara, kita ini tujuan Allah menjadi manusia adalah ingin menyelamatkan kita ini. Jadi seantero kita ini benar-benar diselamatkan oleh Dia. Makanya perlu nanti tubuhnya itu akan diambil lagi kan? Akan berkumpul kembali dengan rohnya, dengan jiwanya kan? Itu karena pentingnya tubuh kita ini diselamatkan. Makanya barang siapa yang merusak bait Allah,
akan dibinasakan katanya kan. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu melihat bagaimana Allah itu sampai menyelamatkan kita. Itulah namanya pengalaman kita. Itulah namanya firman itu menjadi daging di dalam kita. Disitulah nanti kita bisa melihat Allah itu benar-benar nyata. Jadi jangan membayangkan Tuhan itu, oh saudara lihat wajahnya gimana. Enggak. Karena kalaupun kita bisa melihat wajah, belum tentu kita bisa mengenal kedalaman hatinya. Jadi dia benar-benar hidup di dalam kita. Bahkan menjadi pohon tarbantin kebenaran itu sendiri. Jadi saudara, walaupun dikatakan demikian, ini bukan berbicara mengenai kita. Ini berbicara mengenai dia. Tetapi kita menjadi saksinya. Artinya kita mengalami bagaimana Tuhan menjadi pohon tarbantin kebenaran di dalam kita. Oh gimana jelaskan itu? Sepertinya kan kalau kita baca ini kan, langsung kan daging kita itu kan wow, wow, wow kan gitu kan. Tetapi apa yang dilihat oleh Yohanes, kan kita lihat jelas. Dia sampai begini, semua orang yang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, pastilah mati. Artinya apa? Gak akan ingat lagi tentang dirinya. Dan gak ada yang perlu diingat dari dirinya. Makanya Paulus menganggap semua pengalaman dia seperti kotoran manusia. Itulah orang yang mengalami perjumpaan atau penampakan Tuhan dalam hidup. Tahukah saudara hari-hari ini kita sedang mengalami penampakan Tuhan atas hidup kita. Kapan saja, dimanapun saudara, setiap kali saudara bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu seperti ini. Saudara sedang mengalami Tuhan. Dan bisa saudara buktikan sendiri. Firman yang saudara dengar, perkataan yang saudara dengarkan, lambat atau cepat, saudara akan mengerti apa yang kita persekutukan ini, saudara. Apa yang kita bicarakan ini. Kita sedang memecah-mecahkan roti. Dan saudara sedang makan tubuhnya Tuhan Yesus. Dan minum darahnya Tuhan Yesus. Saudara, perjamuan kudus secara materi itu hanya untuk membangun image kita. Supaya kita bisa fokus. Tapi perjamuan yang sesungguhnya adalah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Disitulah pikiran kita ditaklukkan. Pengetahuan kita, pengenalan kita selama ini ditaklukkan kepada pengenalan yang benar. Bahasa kita menjadi berubah. Kalau selama ini saudara, kita ini masih di alam materi-materi saja, jasmani-jasmani saja. Tiba waktunya, seiring dengan saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini setiap hari, maka saudara akan berubah. Disitulah sebetulnya tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah prosesnya. Inilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita merenungkan tentang begini misalnya ya, Wahyu pasal 12. Dirampas katanya. Pertama, itu belum kuat. Kedua, ketika saudara memperkatakan terus, itu kan tidak masuk akal. Bagaimana masuk akal? Kita di sini tetap di dunia, tapi dikatakan kita sudah dirampas katanya. Ada ayatnya yang lain banyak kan?
Efesus juga yang berkata demikian kan? Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kepada Bapa, mereka bukan berasal dari dunia ini. Kalau mereka berasal dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi mereka. Tapi karena mereka bukan berasal dari dunia ini. Padahal dengan jelas murid-muridnya berasal dari dunia. Tetapi perkataan Tuhan mengatakan, kamu bukan berasal dari dunia ini. Amin. Jadi sama seperti ketika Tuhan mengatakan kita dirampas. Perenungan kita akan firman ini, atau penerimaan kita akan firman ini, itulah yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Dari hari ke hari, pengertian saudara yang lama itu akan runtuh. Disitulah masuk pengertian-pengertian dari Allah. Masuk. Ketika apa? Ketika saudara berani mempercayai perkataan Tuhan. Ketika saudara berani memperkatakan bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Dan saudara bilang, dia sudah datang di rumah saya. Dia sudah datang di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara berani bilang kepada anak-anak saudara, Tuhan ada di rumah kita. Dia ada di sini. Dia ada dalam kamu, dia berfirman. Saudara mempersekutukan firman. Saudara berdoa bersama-sama. Saudara menyampaikan nasihat-nasihat seolah-olah saudara memang tinggal di hadapan Tuhan. Itulah yang diperhitungkan Allah menjadi kebenaran. Itulah artinya menerima Tuhan. Menerima Tuhan hadir. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa. Jadi saudara, kalau saudara bandingkan orang yang kebanyakan masih mengandalkan yang kemarin, saudara lihat mereka. Itu semuanya hidup dalam kebimbangan, saudara. Iya kan? Betul kan? Hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, nanti apa lagi? Dan akhirnya tersandera. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan menjadi pohon tarbanding kebenaran. Kokoh berdiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Inilah yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Inilah yang kita lakukan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya tidak perlu disuruh untuk berdoa. Tidak perlu. Saya tidak perlu disuruh untuk bangun jam berapa. Enggak, kapan saja ketika saya terbangun, saya sudah ada di hadirat Tuhan. Memang begitu keadaannya hari-hari ini. Iya. Saya bukan mengatakan sebagai satu kebanggaan bisa. Enggak. Itu terjadi begitu saja. Sudah berapa hari kita, saudara? 100 berapa? 60 kah? Hah? 162. Saudara bisa lihat terus bagaimana kita hidup gitu loh. Ya, bukan karena pencapaian. Bukan karena saya paksa diri saya lagi. Tidak. Tapi dia sudah secara natural hidup dalam saya. Berdoa melalui saya. Menanti-nantikan Bapa melalui di dalam hidup saya. Nah, inilah yang saudara alami. Jadi itu natural. Jadi saudara, firman Tuhan itu yang menjadi manusia bukan di otak. Tapi di pengalaman kita. Saudara bisa lihat diri saudara sendiri. Jadi yang dibutuhkan dari kita apa? Ya, lihatlah pekerjaan Tuhan. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Yang melakukan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi supaya kita ini mikir, saudara. Saudara, sebetulnya ujung bumi dalam kita ini ada ujung buminya. Artinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita dihentikan pergumulan-pergumulan kita. Selama ini kan kita sering bergumul ya. Tahu nggak? Dari ujung kepala
dari timur sampai ke barat, sampai ke ujung kuku kita. Dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita, saudara. Dihentikan peperangan, saudara. Jadi dalam kita ini, saudara, ada gejolak-gejolak. Tapi ketika kita melihat firman-Nya bekerja dalam kita, Dia datang dalam hidup kita. Dia hentikan semua peperangan ini. Yang ada hanya apa? Melakukan kehendak Bapa kita. Kita tidak berani melawan kehendak Bapa. Inilah keberhasilan pekerjaan Allah menyelamatkan kita. Inilah tahun rahmat Tuhan yang sesungguhnya. Ini saudara, kalau ini Yesaya. Jadi walaupun Yesus memberitakan ini, disampaikan semua ayat ini, berbicara mengenai Dia. Namun puncaknya adalah kita yang ada di akhir zaman melihat ini benar-benar digenapi. Jadi saudara lihat, seluruh muka bumi ini, perhatikan, akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau sudah dilihat kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, bersama dengan orang-orang kudusnya katanya. Ketika orang lihat saudara, orang lihat Tuhan yang datang kedua kali. Jadi yang datang itu bukan roh, bukan penglihatan. Si jahat akan nanti membuat hologram. Disitulah tertipu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali benar-benar dalam wujud manusia. Itu puncaknya. Sebelum sampai ke situ, saudara, ada perjamuan kawin anak domba. Itu adalah penyatuan kita dengan Allah. Penyatuan kita dengan Yesus. Dia berikan namanya. Ini yang diberikan tadi di kitab Wahyu semua itu, saudara. Nama Allahnya, Yerusalem baru. Jadi kita turun. Kita tidak akan keluar lagi dari situ. Semuanya berlalu. Perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Wow, saya percaya saudara malam hari ini kita mendapatkan satu rahasia yang luar biasa. Saya berdoa, saudara semakin mengerti tentang menanti-nantikan Tuhan ini. Bukan karena saudara dipaksa-paksakan lagi. Mari kita berjaga-jaga, berdoa. Enggak betul, saudara. Mereka mau bilang gimana pun. Mari kita berdoa, berjaga-jaga. Sudah terlalu sering kita dengar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Dan segera bertindak. Kalau saudara lihat di kitab Daniel itu, orang-orang bijaksana pun berjatuhan. Ya. Saudara, mari arahkan saudara sekarang mata saudara memandang Tuhan. Dan Tuhan sangat nyata di dalam setiap waktu-waktu saudara. Dan saudara bisa lihat Tuhan itu benar-benar hidup menjadi manusia di dalam saudara. Aduh, Roh Kudus menolong kita akhirnya semua. Tuhan sedang memunculkan jemaat Philadelphia hari-hari ini. Tuhan sedang melahirkannya sendiri. Saudara, biarlah kiranya semua kita yang mendengarkan kebenaran ini benar-benar menjadi pohon tarbantin untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Lihat saudara,
Jadi ternyata nanti ada kehidupan lagi. Ya. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kan ini kan dialami oleh Tuhan ya. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Lihat ini saudara kehidupan yang akan datang setelah ini. After death. Aku bersukaria dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan. Ini sebetulnya yang mau saya ini kan ya. Sebab ia mengenakan. Lihat nah, ayat yang ke-10 ya. Ya betul ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Perhatikan saudara. Ini terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Di tengah semua sedang goncang, gak bisa ketawa lagi saudara. Karena ketegangan-ketegangan yang terjadi. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Melihat Tuhan berdaulat di atas semua. Amin. Amin. Apakah saudara bisa melihat Tuhan berdaulat di atas semua sekarang, saudara? Saudara harus bisa melihat itu. Sudah waktunya orang harus cari Tuhan. Akan terlihat perbedaannya. Mana yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Atau masih mengandalkan dunia ini. Kalau mengandalkan dunia ini, memang akan ada pertolongan sedikit. Sementara. Tapi justru itulah yang membuat pemisahannya. Saudara, melekatlah kepada Tuhan. Amin. Lepaskan dunia ini. Sesaat saja. Saudara akan lihat, aku bersukaria dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Daud berkali-kali mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia paksakan dirinya. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan datang sendiri, roh Tuhan ada padaku, katanya kan. Aku memberitakan kabar baik. Ketika kita menantikan Tuhan terus dalam keadaan seperti ini. Berbeda mungkin dengan yang lain. Apa yang saudara dengar mungkin berbeda. Tapi tahukah saudara? Orang yang mengalami Tuhan, mengalami firman Tuhan, mengalami inkarnasi Tuhan. Lihat, aku bersukaria dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Jadi, sampai dipakaikan keselamatan itu. Artinya, itu diteguhkan gitu loh. Kita benar-benar selamat. Jadi keselamatan itu seperti pakaian bagi kita. Ini nggak bisa disentuh, saudara. Nggak bisa disentuh oleh si jahat lagi, saudara. Karena firmannya itu meresap dari ujung kepala, ujung rambut, sampai ujung kaki gitu. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi coba saudara, ada pakaian keselamatan, itu mungkin pakaian dalamnya kali ya. Di dalam, lalu ada jubahnya. Menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Artinya nggak lagi ini ya,
nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan di dalam Tuhan. Kan itu kan? Ciptaan baru kan begitu kan? Sebab, mana tadi? Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Tahukah saudara? Apa yang saudara dengar selama ini? Selama 162 hari, saudara bisa melihat masing-masing kita dibersihkan. Saya juga dibersihkan. Masing-masing kita, saudara. Kebenarannya itu tumbuh di dalam kita. Dan saudara melihat anugerah Tuhan memampukan kita boleh duduk terus menanti-nantikan Tuhan. Ini menjadi kebiasaan bagi kita. Sampai benar-benar Dia tampilkan, saudara. Jadi setelah berlalu ini, saudara, disinilah, saudara, gunung rumah Tuhan. Di mana itu? Mika berapa? Ini ayat terakhir, coba. Mika berapa, Mami? Yang ada dua itu, ada di Mika, ada di Yesaya juga. Yesaya pasal 5 atau Mika, coba. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, coba di mana itu? Yesaya 2 atau di Mika juga ada. Mika. Coba ada yang cari di Yesaya, ada yang cari di Mika boleh. Mika 4. 1. Iya, Mika 4 ayat 1. Coba nak, Mika 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi saudara, ini adalah di kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Akan terjadi ini, saudara. Dan saudara akan perhatikan ini dengan jelas. Saudara akan lihat. Saudara, segera kita akan dirilis. Saudara segera akan dirilis. Tapi alami ya pertumbuhan kebenaran dalam saudara. Jadi bukan pengetahuan. Perhatikan apa yang kita dengarkan selama ini adalah firman Tuhan untuk membawa kita. Tetapi saudara sendiri akan punya pengalaman seperti ini. Inilah proyek cloning Yesus sebetulnya. Ini proyeknya di dalam kita. Inkarnasi, yang dikatakan inkarnasi Tuhan di dalam kita. Ini yang terjadi, saudara. Saudara akan lihat ini bangsa-bangsa. Gimana saudara bangsa-bangsa? Mungkinkah satu orang akan mengajarnya? Enggak. Mungkinkah Gunung Sion itu hanya satu gitu? Misalnya satu tempat? Enggak. Gunung Sion itu kan pasti luas. Amin, saudara? Bisa bayangkan kan? Jangan bayangkan tempat itu kecil gitu kan? Saudara bisa membayangkan Gunung Sion itu bertingkat-tingkat. Jadi bangsa-bangsa yang akan datang itu yang akan mendapatkan pengajaran. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, inilah yang terjadi. Tadi kan diperlihatkan pohon tarbantin kebenaran. Itu masih dilihat, orang kagum. Setelah lewat masa yang sukar ini, saudara. Setelah lewat masa pemurnian ini, masa penyaringan ini. Masih banyak sekali bangsa-bangsa yang akan diajar jalan-jalan kebenaran. Wow,
Itu panjang sekali, saudara. Dan kita sedang memasuki itu. Dan semua yang kita baca tadi, saudara, itulah kehidupan yang kita hidupi di dalam Dia. Wow, saya berdoa setiap kita makin diteguhkan dan makin hidup dalam menanti-nantikan Tuhan. Saudara semakin mengerti apa itu menanti-nantikan Tuhan. Sehingga setiap pagi, bangun setiap pagi tidak menjadi kesulitan bagi saudara. Menanti-nantikan Tuhan. Mau saudara bangun jam berapa? Saudara akan melihat Allah, Tuhan Yesus yang di dalam saudara, menyatu dengan saudara. Saudara tidak akan sulit lagi diajak berdoa, diajak memandang wajah Bapa, tidak akan sulit lagi. Itu seperti apa ya? Real sekali. Wow, terpujilah Tuhan untuk hal ini. Baik, sudah enggak? Baik, siapa yang akan menutup doa sekarang? Sampai ketemu besok. Tadi Pak Janu sudah. Sekarang siapa? Pak Jose ya? Ya, silakan Pak Jose. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat malam ini Engkau terus memperlengkapi kami. Terima kasih buat Yesus yang semakin hari berinkarnasi dalam kami, menyatu dengan keluarga Allah. Terima kasih buat semua saudara-saudaraku yang boleh bersama-sama terus memberi diri, diperlengkapi dan diarahkan kepada kebenaran. Tuhan berikan kami hati yang terus bergelora, bahkan semangat, sukacita di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang boleh akan kami ikuti ke depan. Tuhan memberkati kami semua, berikan kami roh yang taat, kemauan yang ilahi dari Tuhan menjadi milik kami semua. Tuhan terus memperlengkapi kami, terus kami memberkati Pak Palin yang menjadi berkat bagi kami semua. Kami tahu Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja di dalam gembala kami, boleh membawa kami semua kepada kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami berdoa buat semua rekan-rekan kami yang juga di radio, bahkan yang belum bisa bergabung juga kami berdoa, kami berkati mereka dengan pengertian yang sama yang kami tangkap hari-hari ini. Biar kami bersatu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan keluarga Allah. Semakin hari kami semakin teguh iman kami di hadapan Tuhan. Kami semakin dewasa. Kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini lagi. Tetapi kami memegang teguh pengajaran yang benar, yaitu Kristus yang sudah berinkarnasi di dalam kami, yang sudah hadir bersama dan hidup bersama-sama dengan kami di kehidupan kami yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekalian memberkati bangsa negara kami, Tuhan yang memberkati pemimpin kami. Biarlah Tuhan damai sejahtera dari Tuhan melampaui segala apa menjadi milik bangsa kami, tercurah atas bangsa kami, atas pemimpin kami, atas semua instansi pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami berdoa, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami. Apapun yang boleh terjadi sayang, kami tahu Tuhan ada di sana. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berdaulat atas setiap keluarga dan keluarga di bangsa kami. Kami memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Biar mereka boleh belajar pada waktunya sekarang untuk kembali kepada Tuhan. Amen. Kembali kepada jalan yang benar. Bukan lagi kembali kepada pengetahuan, teologi, apapun itu yang sejenisnya. Kami berdoa, biar apa yang kami alami ini menjadi milik semua hamba-hamba Tuhan. Amen. Yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak-anak Allah. Yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak kami berdoa, biar mereka boleh menyadari betapa jauhnya mereka membuat Tuhan yang lain selain pada Kristus. Kami berdoa, biar mereka memiliki pengertian yang sama seperti yang kami rasakan saat ini. Kami mau diperbaharui, mendapatkan firman yang fresh, yang baru setiap hari. Itulah yang menghidupkan kami. Itulah yang membuat kami bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Kami berdoa buat semua gereja-gereja Tuhan, biar ini boleh mengalir bagi bangsa kami, berkati semua. Gereja-gereja, pemimpin gereja dimanapun kalian berada. Hai, dengar sekarang waktunya engkau kembali kepada yang benar.
Bukan kepada otak kamu, bukan kepada buku-buku yang kamu baca, tetapi kembali kepada Kristus yang sudah hadir bersama-sama dengan engkau. Saat ini sadari itu hamba-hamba Tuhan, engkau harus mendengar Tuhan berbicara. Itulah yang kau sampaikan kepada jemaat yang kau gembalakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, biar ini boleh terimpartasi, terjadi bagi gereja-gereja Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan sukacita dari Tuhan, dari milik kami. Kami boleh bermimpi-mimpi bersama dengan Tuhan. Kami berkat semua anak-anak kami yang sudah mulai pembelajaran sekolah. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik.